Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Wahab. Saya ingin menjelaskan ringkasan saya mengenai materi geometrik jalan. Yang pertama ada klasifikasi jalan dan pengelompokan jalan umum. Jadi menurut Undang-Undang tentang jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum sebagaimana dimaksud dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas. Jalan khusus sebagaimana dimaksud bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan. Yang pertama ada sistem jalan umum. Dibagi dua, ada sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan primer ini untuk pelayanan distribusi barang dan jasa dan mungkin untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional. Kalau sistem jaringan jalan sekunder ini merupakan sarana pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. Fungsi jalan umum ada jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi untuk angkutan umum utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan dimasuk dibatasi secara berdaulat. Kedua, jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan lokal sama untuk jarak dekat, kecepatan rata-ratanya rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Jalan lingkungan merupakan perjalanan jarak dekat hampir sama dengan jalan lokal dan kecepatan rata-rata rendah. Tapi untuk angkutan lingkungan. Kemudian ada status jalan umum dibagi menjadi 5, jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan jalan desa. Terus yang keempat ada kelas jalan umum dibagi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas khusus. Kemudian saya ingin menjelaskan mengenai penampang melintang jalan. Merupakan potongan melintang tegak lurus sumbu jalan. Potongan melintang menggambarkan bagian dari jalan. Bagian utama jalan, bagian untuk lalu lintas, drainase, bagian pelengkap jalan, dan bagian konstruksi jalan. Kemudian ada volume lalu lintas harian, rata-rata, dan volume jam rencana. Yang singkat volume lalu lintas harian rata-rata atau yang disingkat VLHR merupakan perkiraan volume lalu lintas harian pada akhir tahun rencana lalu lintas yang dinyatakan dalam hitungan mobil per jam per hari. Volume jam rencana adalah perkiraan volume lalu lintas pada jam sibuk tahun rencana lalu lintas dinyatakan dalam SMP per jam, dipergunakan untuk menghitung jumlah lajur jalan dan fasilitas lalu lintas lainnya. Ada karakteristik kendaraan. Ada ukuran kendaraan, lebar kendaraan digunakan untuk menentukan lebar jalur.
tinggi kendaraan akan berpengaruh dalam perancangan pengguna bebas. Intinya karakteristik kendaraan itu adalah kendaraan yang jadi acuan untuk pembuatan jalan tersebut. Dan ada ruang jalan. Ruang jalan disediakan untuk menjamin fungsi dan peran jalan. Menurut PP nomor 34 tahun 2006, bahwa ruang jalan dibagi menjadi 3, yaitu ada ruang manfaat jalan, rumaja, ruang milik jalan, rumija, dan ruang pengawasan jalan. Karakteristik kecepatan. Yang pertama, ada kecepatan perjalanan atau travel speed, kecepatan jalan, kecepatan setempat, dan kecepatan rancang. Kemudian ada jarak pandang. Jarak pandang merupakan suatu jarak yang diperlukan oleh seorang pengemudi pada saat mengemudi. Demikian sehingga jika pengemudi melihat suatu halangan yang membahayakan, maka pengemudi dapat melakukan suatu tindakan untuk menghindari bahaya tersebut. Jarak pandang dapat dimanfaatkan pula dalam perencanaan penempatan rambu lalu lintas dan marka jalan. Jarak pandang terdiri dari ada jarak pandang henti dan jarak pandang menghadap. Jarak pandang henti untuk jarak pandang dari waktu kita menginjak rem sampai mobil itu berhenti. Dan jarak pandang mendahului adalah untuk jarak pandang untuk melihat untuk mendahului kendaraan di depan. Kemudian ada hubungan volume, kecepatan, dan kepadatan lalu lintas. Volume lalu lintas dari banyaknya kendaraan yang melewati suatu titik atau garis tertentu selama periode waktu tertentu dengan satuan kendaraan per satuan waktu. Kecepatan jarak yang ditempuh dalam kendaraan dalam satuan waktu merupakan petunjuk kualitas aliran lalu lintas. Kepadatan banyaknya kendaraan yang menggunakan satuan panjang jalan dengan satuan kendaraan per satuan panjang. Kemudian kita akan membahas desain jalan dalam geometrik jalan. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan tabrakan dengan benda lain atau terguling dan menyebabkan kerusakan dan kematian atau terluka. 3 faktor utama adalah manusia, kendaraan, dan jalan. Kemudian masih ada juga faktor lingkungan, cuaca. Standar desain jalan dari geometrik jalan. Dasar-dasar elemen desainnya ada parameter desain, alinyemen horizontal, super elevasi, dan alinyemen vertikal. Jarak pandang, penampang melintang jalan, termasuk drainase, bau jalan, median, dan lain-lain. Kondisi kekeslatan atau skid resistance. Kemudian saya ingin menjelaskan parameter desain geometrik jalan. Ada kecepatan rencana, mengikuti semua elemen geometrik jalan. Kendaraan rencana, menentukan jari-jari, tikungan, pelebaran di tikungan, dan lebar laju. Kemudian ada volume lalu lintas rencana,
menentukan konfigurasi jalan atau tipe jalan, dan ada tinggi mata pengemudi, menentukan jarak pandang henti. Ada pengurangan kadar kecelakaan lalu lintas, penanganan dari ketiga faktor yang tadi saya sebutkan, itu melalui rekayasa infrastruktur jalan, dan ada manajemen lalu lintas, dan ada audit keselamatan jalan pada setiap level. Prinsip rekayasa jalan berkeselamatan. Pertama, memahami karakteristik pengemudi, memenuhi jarak pandang henti, memenuhi kebebasan pandang di tikungan, memenuhi kemampuan kendaraan, mencegah penggunaan jalan mengalami hal yang tidak diinginkan, dan mengurangi tabrakan potensial dengan hasil yang mungkin lebih parah. Kemudian ada manajemen lalu lintas. Tujuan dari manajemen lalu lintas itu untuk mengelola sumber daya yang ada secara lebih efisien dan efektif, untuk memanfaatkan infrastruktur jalan yang ada untuk mencapai kapasitas optimal. Ada marka dan rambu sebagai alat informasi untuk membimbing dan mengontrol lalu lintas kendaraan maupun pejalan kaki. Perlengkapan jalan, perjanjian yang mengikat secara internasional yang telah diatur oleh PBB. Kemudian ada rekayasa manajemen lalu lintas, mengendalikan konflik, peningkatan kapasitas, seperti ruas jalan, persimpangan, dan jaringan jalan. 2. Menyesuaikan antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu. 3. Memberikan prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan, mengatur pembatasan kecepatan kendaraan pada ruas atau segmen jalan tertentu, mengatur sirkulasi lalu lintas, larangan dan perintah bagi pemakai jalan, karena menginformasikan segala kejadian hambatan kepada pengguna jalan. Di sini saya akan menjelaskan marka jalan. Marka jalan merupakan tanda-tanda jalan berupa garis, simbol, tulisan, gambar. Fungsinya mengatur, memperingatkan, dan memandu kelancaran lalu lintas. Marka jalan terletak menempel di atas permukaan aspal atau perkerasan jalan, sedangkan rambu terletak di atas atau di samping badan jalan. Penentuannya didasari oleh arah lalu lintas, lajur dan lajur lalu lintas, zona larangan lewat, bagian jalan yang bisa dilalui, sama aja. Garis melintang di persimpangan untuk berhenti kendaraan. 4. Menyeberang pejalan kaki. 4. Manuver dan jalur sepeda. Terakhir ada strategi penanganan. Sama manajemen dan rekayasa, engineering, menegakkan hukum, enforcement, mendidik masyarakat, public relation, edukasi, dan partisipasi masyarakat melalui education, dan melalui motivasi, encouragement. Dan jika sudah terjadi, kita bisa menggunakan emergency response atau gawat darurat. Sekian dari saya. Terima kasih. Maaf jika sedikit berbeda kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.